tangannya nggak rata. Belok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kami juga ketua Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia yang sudah meluncurkan program wakaf sumur Utsman bin Affan 1.10 juta sudah kita berikan ke masyarakat. 35 sumur dalam program sumur Utsman bin Affan disingkat Surban. Dan kedua itu sudah kita selesaikan, dan kedua yang sudah kita selesaikan adalah menyedekahkan gerobak untuk para pedagang. Dari 1 juta ada yang 3 juta untuk tempat untuk gerobak sampah, gerobak untuk cilok, baslok dan lain-lain. Itu 35 kita hentikan, dan sudah juga kita luncurkan program bansos zaman Covid itu 10 ton beras, semuanya dananya dari para viewers, dari para donatur, 200 donatur di 5 benua termasuk Indonesia. Dan kemudian banyak program-program kecil ya, termasuk operasi bibir dari sejumlah ART, pembelian kacamata buat santri, kacamata silinder dan lain-lain. Dan sekarang insya Allah yang terbesar tentu adalah sedang berlangsung Masjid 6 Syuhada 2 lantai yang sudah menghabiskan dana 600 juta rupiah dengan pembangunan 3 tahun dan belum selesai, kira-kira perlu 100 juta lagi. Tapi sambil menunggu selesainya pembangunan Masjid 6 Syuhada, kita luncurkan program baru, yaitu program sarapan bubur dan ketupat gratis, disingkat sarapan Bupatis Bogor. Jadi programnya kira-kira kita siapkan 20 mangkok bubur 10.000 jadi 200.000 ya, 20. Terus kemudian 20 piring ketupat sayur itu 10.000 jadi 200. Khusus jamnya antara jam 6 sampai jam 8 atau jam 9. Sarapan gratis, yaitu makan bubur gratis dan makan ketupat gratis, disingkat sarapan Bupatis Bogor. Sarapan bubur dan ketupat gratis. Ini ada landasan-landasannya di dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan. Innama nut'imukum liwajhillah, untuk mencari, hanya untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukra. Dan kami ngasih makan Anda, kami ngasih makan kalian semua, tidak membalaskan, minta balas jaza, tidak minta balasan, wala syukur, dan juga
tidak terdetik sedikit pun dari hati kami untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu dalam surat Al-Insan ya, juz ke-29, juz 29 ya, akhir juz 29 Mursalat, kemudian An-Naba. Kami mengajak para donatur untuk mensukseskan program baru untuk memberikan makan gratis dan makan bubur dan makan ketupat gratis buat warga di Kampung Tajur di Desa Pamekarsari. Saya ada di Jalan Desa Pamekarsari ya. Banyak orang yang tentu kesulitan hanya sekedar sarapan ya. Kita harus akui itu. Banyak orang masih beli beras literan, setengah liter, seperempat liter sehari. Jadi kalau kita berikan satu tawaran ya, makan bubur gratis senilai 10.000 tapi gratis, kemudian ketupat juga gratis, satu ketupat sayur mungkin pakai telur ya, gratis ya, tahu 2, telur 1 ya, tupat maksudnya, tentu sangat membantu. Apalagi di dalam Al-Quran ya, kita dianjurkan untuk memberikan makan pada orang lain. Innama nut'imukum liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan enggak ada terdetik dalam hati kami nuridu minkum ya, untuk mendapatkan balasan dari kalian, dan juga tidak ada keinginan sedikit pun dalam relung jiwa kami untuk mendapatkan ucapan terima kasih betul-betul liwajhillah. Dan keuntungan yang memberikan makan pada orang lain satu adalah surga ya. Di situ dikatakan di dalam Al-Quran wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Jadi kami memberikan balasan kepada mereka yang suka memberikan makan itu jannata, surga, jannah, wa harira, dan kain sutra. Dan kemudian yang kedua, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka dalam surga itu berbaring di dipan ya, yang disiapkan la yarau fiha syamsa wala zamharira. Dan di surga itu mereka tidak mendapatkan teriknya matahari dan juga tidak merasakan zamhariro, dingin yang berlebihan ya. Jadi itulah ya, di samping itu kita terlepas dari bahaya akhirat, karena orang-orang yang memberikan makan itu mereka punya rasa takut ya. Inna nakhafu yawman abusan qamtarira. Kami takut ya mendapatkan azab dari Rabb kami pada hari itu, al-yaum, pada hari kiamat. Abusan, wajah saat itu, karena banyak bahaya akhirat, wajah itu abusan, bermuram durja, bermuka masam, kemudian juga qamtarira, penuh dengan kesulitan. Nah, dengan memberikan makan gratis itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, memberikan makan gratis, makan bubur gratis, makan ketupat gratis. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya tujuannya, niatnya kita bersihkan, kita murnikan liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jaza', dan tidak ada terdetik sedikit pun dalam hati kami untuk mendapatkan jaza', balasan dengan kita memberi makan itu, wala syukur, dan juga enggak ada keinginan sedikit pun untuk mendapatkan sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita berikan makan gratis itu ya. Semata-mata ini untuk keselamatan kita sendiri, dan nanti Allah akan berikan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kami akan berikan pelindungan, kata Allah, buat orang-orang yang memberikan makan gratis itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, yaitu bebas dari rasa kesulitan bahaya akhirat itu, kita dibebaskan. Walaqahum ya. Kemudian juga walaqahum nadrata wa surura, dan kami, kata Allah, akan berikan nadrah, keceriaan, wa surura, dan rasa gembira di dalam hati, karena kita dulu terbiasa mendawamkan istiqomah dalam memberikan makan gratis liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Jadi itulah ya dasar-dasar Al-Quran. Di dalam sunnah, di dalam hadis banyak sekali Rasulullah itu pekerjaannya memberikan makan terhadap para sahabat-sahabatnya.
Riwayat-riwayat itu begitu banyak, begitu masyhur, dan dalam hadis-hadis sahih mutawatir yang tersebar, Rasulullah suka memberi makannya pada orang lain, sahabat-sahabatnya. Jadi memang memberikan makan ini satu program yang utama di dalam Islam. Malah sedekah yang terbaik adalah air, memberikan air, baik air yang mengalir maupun air minum ya. Apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Sedekah yang paling utama adalah alma, air. Oleh karena itu, mari saya secara pribadi mengajak penonton di 52 untuk sama-sama mensukseskan program sarapan bubur ayam dan ketupat gratis ya. Bubur ayam tentu saya yang bikin sendiri, saya yang masak sendiri. Ketupat juga begitu, saya yang masak sendiri ketupatnya. Ketupatnya tentu kita pesan di pasar supaya lebih praktis ya. Dan kemudian saya bikin bumbunya dengan entah labu siam atau entah dengan pepaya ya. Insya Allah kita bisa melancarkan program ini untuk keselamatan kita masing-masing di akhirat. Mari, satu paket insya Allah, satu mangkok bubur 10.000, kalau satu mangkok ketupat juga 10.000, jadi 100.000 itu sudah kita bisa memberikan makan 10 orang yang membutuhkan makan, membutuhkan sarapan. Semoga kita mendapatkan surga jannah dan keridhaan dari Allah dan terlepas dari bahaya akhirat yang membuat wajah kita itu penuh dengan bermuram durja dan penuh dengan kesulitan karena bahaya yang besar, azab di akhirat. Moga-moga kita terhindar dan mendapatkan walaqahum nadrah wa surura, kita mendapatkan Allah dari Allah, yaitu diberikan nadrah keceriaan, wa surura dan hati yang gembira. Silahkan ditransfer ke 81021 656781 dalam program sarapan Bupatis Bogor. Satu porsi baik bubur ayam maupun ketupat adalah 10.000. Kalau 100.000 yang Anda kirimkan, maka Anda memberikan makan kepada 10 orang. Alangkah mulianya perbuatan memberikan makan. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukra, dan kami tidak ada rasa, tidak terselip sedikit pun keinginan untuk mendapatkan balasan dengan memberikan makan itu, dan juga tidak ingin sekedar mendapatkan, menunggu ucapan terima kasih pun tidak kita harapkan. Betul-betul liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah dengan memberikan makan kepada orang lain. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada. Ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber
YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada. Sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sugar, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.